kayak apa, di sana enak nggak? Terus biaya biaya hidupnya mahal nggak? Oke, jadi hari ini aku sama teman aku bakal ngobrol tentang Taiwan. Ngobrol santai sih. Kayak apa, di sana enak nggak hidupnya? Terus biaya biaya hidupnya mahal nggak? Kalau menurut aku lingkungannya sih oke ya. Dalam segi kayak asuransi, kalau di Indo tuh kayak BPJS ya. BPJS di Taiwan tuh menurut aku lumayan membantu lah kalau misalnya sakit atau apa, biaya klinik murah, rumah sakit murah. Terus hampir semua klinik tuh kerjasama sama kayak kartu BPJS di Taiwan tuh namanya NHI, National Health Insurance. Kalau misalnya kerja tiap bulan tuh udah pasti dipotong, misalnya 200 ribuan dapat suatu akses kayak ke rumah sakit, kalau misalnya kita harus rawat inap atau misalnya kita sakit biasa ke klinik-klinik, itu jadi lebih murah. Kemarin tuh aku sempet cabut gigi, cuman bayar 150 NT. 150 NT berapa ya? Tunggu aku hitung dulu ya. 150, 100 ribuan. 100 ribuan gak ya? Murah banget. Iya, sekitar 50 ribuan lah, nggak nyampe bentar, matematika aku kacau nih. 50, 25, ya 70 ribu lah kurang lebih, murah. Kalau kayak foreigner kayak Cici gitu nggak susah ngurusnya atau emang langsung diurus dari pemerintahnya? Untungnya kalau aku kerja dibantu urusin sama HRD. Terus waktu sekolah bahasa tuh nggak dapat. Tapi kalau misalnya kamu kuliah di Taiwan itu tuh udah diurusin juga. Jadi kayak udah harus kudu wajib punya NHI itu kayak gitu. Terus kemarin aku akupuntur nih. Nih aku masih sakit nih. Dikasih obat, terus jasa ditusuk itu kayak pengobatannya. Mungkin di Indo ada akupuntur gak sih? Ada sih kayaknya. Ada, lumayan mahal kayaknya ya. Aku kan karena punya kartu itu jadi sekali kesana tuh cuman bayar 200 NT. Bentar nih, biar aku gak salah, aku coba cek kurs saat ini berapa ya. 200 NT itu 98 ribu untuk sekali pergi. Terus kalau misalnya murah dong. Murah karena udah ada BPJS itu gitu, ibaratnya ada NHI itu, jadi lebih murah banget. Terus kemarin aku cek perawatan gigi 6 bulan sekali kan, ada kayak mesti ke klinik buat cek gigi. Jadi kayak cuman dicek doang, apa ya namanya di Indo, cuci gigi lah kayak gitu ibaratnya ya. Cuman bayar 150, 73 ribu sekali kesana. Wow. Tapi kalau misalnya mau pasang kawat gigi, itu kan hitungannya kecantikan, itu mahal tuh, bisa nyampe 30 ribuan. 30 ribu NTD berapa nih? 15 juta. soalnya Indo, tapi kayaknya Indo lebih murah 10 juta dapat kayaknya. Soalnya di Taiwan itu kalau misalnya kawat gigi hitungannya kecantikan, jadi lebih mahal. Tapi kalau misalnya hitungannya sakit lah, kayak diare, sakit perut, sakit gigi yang masih normal gitu, yang masih penyakit pada umumnya, nah murah banget di Taiwan. Kemarin aku kan ada sempet bukan iritasi, apa ya namanya, aku Indonesianya lupa lagi namanya apa ya, bukan jerawat sih, kayak di alergi. Ya ampun, aku sampai lupa. Sempet alergi kan aku kunci baru dapat. maaf aku sempet alergi kan, gara-gara kayak musimnya dari panas jadi kayak dingin, terus tiba-tiba panas lagi. Cuaca Taiwan kan luar biasa banget ya. Terus aku ke klinik kulit, nanya, ini muka aku begini nih, kayaknya sih mungkin cuacanya ya, alergi. Terus dia bilang dicek, dikasih obat buat makan, obat buat oles, sama bayarnya 150 NT juga. Berapa tuh? Nggak nyampe 80 ribu. Jadi udah kesana dicek, dikasih obat oles dan obat buat makan, ya harganya segitu tetep. Yang menurut aku bikin aku suka di Taiwan ya itu ya, murah banget ya, gara-gara kartu NHI. Nah kalau misalnya kayak ada orang kaburan atau misalnya dia di Taiwan tapi overstay, kartu itu nggak aktif, hitungannya kan kaburan gitu ya. Nah, jadi nggak bisa menikmati kesejahteraan rakyat itu gitu. Itu yang pertama yang menurut aku acungkan jempol dari Taiwan ya.
Terus yang kedua masalah transportasi. Wah gila, ini aku kayak promosi Taiwan banget ya. Yang kedua transportasi. Gak apa-apa, siapa tahu tertarik, Ci. Oh iya bener-bener, boleh dipikirkan ulang ya. Transportasinya yang aku bilang ini bagian Taipei ya, bagian ibu kota. Kan kalau Indonesia Jakarta ya, nah kalau Taiwan tuh Taipei, ibu kotanya. Kayak ada sewa menyewa sepeda, yang sepeda kan yang kalau malas jalan ada sepeda nih pilihannya. Terus yang kedua bus. Terus bus kayak tiap komplek tuh ada. Tapi ada juga yang agak pelosok-pelosok yang nggak terjangkau sama bus. Tergantung daerah. Terus yang ketiga MRT. Di Indo kan baru ada MRT ya, di Taiwan tuh udah kayak bagus banget. Terutama Taipei ya. Tapi kalau kota lain ya tergantung kota apa. Taichung ada, terus ada kota lain yang baru mulai ada MRT sih. Tapi yang pasti kalau Taipei tuh udah pasti ada. Ibu kota tuh kayak lebih lengkap lagi, sekarang ada jalurnya tuh lebih banyak lagi. Terus yang ketiga taksi ya kalau di Indo kayak bajai lah ya. Tapi lumayan mahal kalau taksi, sekali naik tuh 60 NT. Mari kita cek 60 NT berapa? 30.000 sekali naik. Oh, tapi kalau di sana nggak ada kayak Grab gitu, kayak Uber gitu nggak ada ya? Uber ada, Grab nggak ada. Uber ada. Taksi online ya hitungannya. Iya, taksi online ada Uber. Kalau taksi biasa juga ada, ya hitungannya kayak bajai lah. Di Taiwan kan nggak ada bajai ya, jadi pakainya taksi. Gitu. 60 NT sekali naik, 60 NT 30.000. Sekarang di Indo sekali naik taksi berapa tuh ininya, argonya? Gak tahu, Ci. Lupa ya. Aku sekarang naikin Grab terus. Oh ya ampun, Gojek terus ya. Gak pernah naik taksi. Tapi di Taiwan gak ada Gojek sih. Buat kirim barang ada namanya Lalamove. Kalau buat sini juga ada Lalamove tuh. Oh iya, aku baru tahu Indo ada Lalamove. Ada di jalan gitu loh kan iklannya. Tapi Lalamove-nya nganter apa? Makanan atau nganter barang atau nganter orang? Itu aku kurang tahu deh, tapi aku sering lihat iklannya sih Lalamove di jalan gitu. Oh, baru tahu aku Indo ada Lalamove. Wah. Itu kalau di sana susah antar barang ya? Bukan susah antar barang sih, kadang kayak nggak ada waktunya gitu loh. Terus transport di Taiwan rata-rata kalau misalnya dia nggak punya motor pribadi atau mobil pribadi, ya pasti Lalamove jadi satu alternatif gitu. Apalagi yang baiknya yang Taiwan ya. Yang ketiga menurut aku bahasa sih. Bahasa belakangan aku berasa kayak wah makin belakangan kayak Mandarin makin kepake ya gitu. Dulu waktu zaman aku kan semua orang pilih Inggris, semua orang maunya ke Australia, maunya ke Amerika. Nih aku juga pengennya ke Amerika dulu. Terus kayak ya masalah ekonomi juga, ya udahlah, ya udah akhirnya Taiwan. Kayak lagi itu mamaku juga sempat bilang sih, mungkin kedepannya bahasa Cina bakal pesat nih. Terus apalagi kan aku ada termasuk turunan Tionghoa juga ya. Nggak tahu bener apa enggak sih, nggak pernah ketemu buyut aku kan, nggak tahu juga ya. Jadi kayak ya udahlah, bolehlah meneruskan gitu, siapa tahu ada hal-hal yang aku pengen tahu, aku perlu tahu, atau enggak culture budayanya aku juga pengen belajar, barulah ke Taiwan. Tapi bahasanya bukannya Taiwan sama China agak beda ya, Mandarin? Bedanya itu kalau yang China gitu ya sederhana, kalau yang Taiwan tuh yang tradisional, jadi lebih ribet lah tulisannya, lebih keriting. Tapi kurang lebihnya sama. Kayak aduh, aku gimana ya kasih kamu bayangannya. Indonesia sama Malaysia sama. Iya sih. Iya, gitu. Kurang lebihnya gitu. Okay. Kalau ngomong kakak, makasih, nah sama, tapi ada beberapa yang beda kan. Ada yang sama tapi ada juga yang beda gitu. Oh, tapi kalau misalnya Cici belajar Taiwan nih, Cici bisa ngerti nggak kalau misalnya sama bahasa Mandarinnya China? Bisa, 80%. Ini cerita pengalaman aku ya. Jadi aku tuh sempat ke Jepang 2019 ya. Jadi banyak dari orang Jepang tuh yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Mandarin. Jadi aku kayak udah siap-siap aja nih Google Translate di HP gitu ya. Terus dia ada kayak pakai pin gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang kerja di Watson atau di supermarket, dia tuh ada pakai pin gitu. Dia bisa bahasa apa aja, dia ada pakai pinnya. Nah, dia tuh ada tulisannya kayak Chinese gitu. Jadi aku ngomong sama dia pakai Chinese. Pertamanya aku langsung ngomong pakai Inggris aja kan. Aku dengan pedenya, mau nanya dong barang ini ada di mana atau enggak, ini gimana perginya. Terus dia kayak diem gitu. Terus dia bilang ada logat-logat unik sih, kayak kanan, right,
Raito gitu. Orang kan dia Raito gitu, kayak ada logat-logatnya gitu, aksen khusus gitu. Gitu, jadi kayak dia ngomong Inggris apaan aku nggak ngerti, tapi ada beberapa orang gitu, beberapa pelayan gitu, mereka pakai pin bahasa kayak Chinese oke. Jadi aku langsung ngomong sama dia pakai bahasa Mandarin aja. Dia ngerti aku bukan China, asli China, tapi dia bisa ngerti karena aku Chinese-nya Taiwan, ya kurang lebih sama lah. Kayak aku nanya makanan ini di sini ada jual gak gitu, dia bilang oh ada di situ, dia anterin gitu. Jadi aku ke Jepang aku udah takut nggak bisa ngomong, udah siap Google Translate nih, udah siap ngomong bahasa Inggris dengan pede, dia bisanya bahasa Mandarin. Oke, wah Mandarin aku kepake banget nih di Jepang. Rata-rata ya itu di Jepang juga rata-rata. Kebetulan di supermarket itu aja sih. Aku ke 3 toko obat ya. Jepang kan terkenal dengan toko obat ya. Kayaknya ada banyak yang bisa Mandarin lebih banyak daripada Inggris. Oh. Iya, aku juga shock banget itu waktu pertama kali ke Jepang. Soalnya waktu pertama kali aku ke Jepang aku bareng teman-teman Indo semua kan. Terus Indo kan rata-rata ya bagusnya di Inggris lah gitu. Aku sendiri aja lebih pede ngomong Inggris kadang-kadang. Terus waktu dia bisa Mandarin kayak wah, Mandarin aku kepake. Aku kira. Jadi ya itu sedikit bocoran lah, siapa tahu kamu ada kepikiran buat ke Taiwan sekolah bahasa juga ya. Aku kayak promosi nih, boleh dipertimbangkan. Kalau masalah bahasa itu sih. Iya, kalau misalnya masalah tour guide kayak gitu-gitu mah kerjaan pasti ada lah. Kalau misalnya ngomongin bahasa ya. Cuman itu pengalaman unik aku yang bikin aku berasa wah Mandarin aku kepake nih gitu waktu jalan-jalan ke Jepang sih. Di luar dugaan banget itu. Tapi pasti sih Mandarin sekarang juga di mana-mana juga udah banyak. Iya udah banyak. Butuh yang nyari. Waktu zaman aku pertama kali ke Taiwan tuh belum. Aku juga masih lebih pengen ke Amerika lagi tuh malahan. Iya serius. Jadi mau ke Amerika real sih. Kalau punya kesempatan sih Amerika, New York ya. New York. Amin ya. Bisa. Iya, amin, doain aja ya. Nggak tahu kapan tapi pengennya tapi buat liburan sih. Bisa. Dulu pertama kali aku pengen ke Amerika kan pengennya sekolah nari. Itu waktu SMP tuh. Masa-masanya aku nonton Step Up sama Street Dance. Pengen banget ke Amerika. Aduh, waktu lihat kenyataan kayaknya agak sedikit mustahil ya. Dengan budget yang seadanya ya udahlah Taiwan lah gitu. Bisa lah ya suatu hari nanti ya. Gerejanya kayak gereja yang kayak isinya orang Indonesia atau gereja? Oh banyak, Taiwan banyak gereja orang Indo, gereja. Aduh, internetnya jelek banget, say. Tadi aku ngomong apa ya? Oh, gereja. Aku sebenarnya sempat pindah gereja sih. Pertama aku gereja di New Life. Dia tuh gereja yang full Mandarin. Terus aku 4 bulan terakhir aku pindah sama sih gereja Mandarin juga, cuman ada Inggrisnya. Tapi di Taiwan tuh banyak gereja sih sebenarnya. Kayak aku pernah nyobain gereja-gereja juga, gereja orang Korea, gereja yang Inggris, yang kayak Katolik, gereja Indonesia di Taiwan juga ada. Yang rata-rata Indonesia ya, yang ibadahnya Indonesia gitu ada. GBI Taipei ada. GBI kan kayak banyak banyak cabangnya. Nah, Taiwan tuh ada. Berarti komunitas anak-anak orang-orang Indonesia di Taiwan cukup banyak dong orang-orangnya. Kayaknya yang mencakup banyak tuh menurut aku sih ya masih nggak gimana banyak, tapi ada gitu. Kayak misalnya per sekolah tuh biasanya ada kayak sekolah A komunitas orang Indonesianya nih ada gitu. Sekolah B ada lagi, beda lagi gitu. Terus yang aku tahu ada komunitas BMI, terus Perpita. Jadi Perpita tuh kayak komunitas pelajar orang Indonesia di Taiwan yang semua pelajar lah. Cuman yang rata-rata aku tahu sih lebih kebanyakan per sekolah ya. Satu sekolah orang Indonesianya gitu. Terus sama satu lagi yang baru tuh aku sempat ikut namanya IPA. Aku lupa kepanjangannya apa. pokoknya intinya tentang pekerja yang kerja di Taiwan gitu. Kalau Perpita kan khusus pelajar satu yang ada Indonesia, pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Kalau IPA itu lebih ke staff
bukan staff sih, apa sih, pekerja lah, yang orang Indonesia di Taiwan tapi statusnya pekerja. Tapi untuk yang mencakup semua belum. Ya doain lah, siapa tahu aku bisa bikin deh komunitasnya. Gede tuh, banyak. Sempet ya aku kaget loh, aku pernah lihat di YouTube ya, YouTube trending ya, kayaknya masuk 15 YouTube trendingnya Taiwan ya, itu ada Deddy Corbuzier loh. Aku kayak Deddy Corbuzier? Iya. Yang mana? Podcastnya apa gitu. Terus kayak maksudnya ya berarti kan yang pakai Gmail Taiwan tuh banyak banget, berarti orang Indonesia di Taiwan yang bisa sampai dia trending loh. Kaget banget aku. Sempet juga siapa ya, aku lupa lagi namanya, nggak tahu, kayaknya Ata deh, Ata sama siapa namanya, Aurel ya, menikah kan, masuk trending Taiwan juga tuh. Gila sih, hebat sih. Berarti pengguna Gmail Taiwan tuh orang Indonesianya banyak banget sampai bisa masuk trending YouTube trendingnya Taiwan ya. Hebat Indonesia. Berarti orang Indonesia di Taiwan banyak banget sampai bisa ngeklik YouTuber Indonesia masuk ke YouTube trendingnya Taiwan. Kayak gitu. Kira Taiwan nggak gitu banyak orang-orang Indonesianya, banyak di China. Kalau China kan pasti banyak tuh. Oh iya, China kan gede banget, beda lah. Taiwan tuh cuman kayak, kalau di Indo apa ya, ya pulau Sumatera nggak nyampe lah. Setengahnya pulau Sumatera lah, kecil lah Taiwan. Taiwan tuh sama Jepang atau sama Korea tuh kayaknya populasinya kurang lebih ya, kayaknya ya. Aku nggak tahu, aku nggak buka mapsnya. Tapi ya kalau lihat ininya sih ya kelihatan lah. Taiwan aja masih bisa keliling Taiwan naik motor atau naik mobil tuh bisa. Kalau Indonesia kan nggak mungkin, mesti naik pesawat berapa puluh kali. Nah kalau Taiwan bisa keliling semua. Iya, setahu aku 14 hari deh. Kalau misalnya mau ngiterin satu Taiwan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Taipei mau ke ujung bawah terus naik lagi ya paling 2 hari. Kayaknya aku pernah nonton filmnya di YouTube ya. Kalau nggak salah ada orang yang ngiterin Taiwan naik sepeda 30 hari. Abis tuh Taiwan ngiterin 30 hari. Tapi naik sepeda, gila, capek juga tuh. Taiwan kecil, kalau dibanding Indo mah ya elah, seupret doang. Jakarta lebih gede lah. Jakarta kecil banget dong. Iya, Jakarta Bali lah, setengahnya Sumatera lah, setengahnya Kalimantan juga kayaknya. Coba kita lihat penduduk orang Taiwan berapa ya. Aku nggak pernah cek juga nih penduduk Taiwan 2021. 23.894.355, 23 miliar. Kalau mah ya Indo mah, coba kita lihat ya penduduk Indonesia 2021. Kita ceknya dari 2021 aja ya. 273 jiwa. 10%-nya doang. Nggak nyampe tuh. Ini best data 2021 ya, dari Om Google. gede gitu. Enggak, Taiwan mah nggak gede, kecil. Juta, gila banyak banget ya Indonesia ya. Pantesan macet nggak kelar-kelar. Berarti kalau di Taiwan kalau macet gitu nggak juga di Taiwan, Ci? Macetnya separah Indonesia nggak? Taiwan sih menurut aku semenjak aku bawa motor sih nggak macet, tapi lampu merahnya banyak. Gimana tuh? Tapi kalau lampu hijau jalan dia. Kalau lampu hijau di Taiwan nggak jalan, berarti tuh ada yang kecelakaan. Iya. Rata-rata gitu sih kayaknya semenjak aku bawa motor ya. Macet, jarang tuh macet kayaknya. Lampu merah lama, iya tuh. Atau enggak kecelakaan banyak, sering tuh. Aku pernah ya seminggu ya, tiap hari lihat kecelakaan. Buset, Taiwan tuh. Aduh, bawa motornya gila. serem banget. Pada ngebut-ngebut bawahnya sih. Ya kayak gitulah. Kadang bukan ngebut juga kayak belok, nggak pencet lampu sen, kayak gitu-gitu. Ada-ada aja mah orang Taiwan mah. Iya, gemes banget aku kadang mobilnya BMW ya, tiba-tiba belok nggak pencetnya lampu sen kan. Lumayan was-was juga tuh kalau ketabrak disuruh ganti kan, mahal juga tuh. Berasa tuh. Iya. Aduh, kalau misalnya naik bus atau naik MRT ya aman-aman aja lah. Apalagi pejalan kaki sama yang bawa sepeda ya, diutamain lah. Kayak misalnya yang nabrak, meskipun orang yang jalan salah juga tetap mobil salah. Kalau misalnya masalah pejalan kaki kayak diutamain banget sih di Taiwan. Berarti jarang dong kayak ada mobil. Maksudnya nggak sebanyak di Indonesia gitu. Semua orang pakai mobil. Jarang, soalnya kan ada beberapa yang nggak ada kendaraan pribadi. Ngomongin kendaraan pribadi di Taiwan lumayan mahal sih ya kategori menurut aku ya. Kita ngomongin motor
motor aja deh. Motor 78.000 NTD. Di Indo tuh berapa ya? 40 juta. Di Indo 40 juta bisa beli rumah kayaknya ya. Dapat gak? DP rumah dapat gak 40 juta? Dapat ya? DP rumah, tapi nggak di Jakarta. Oh ya, di pelosok-pelosok dikit ya. 40 juta dapat. Di Taiwan 78.000 cuma dapat semotor dong. Mahal ya. Motor biasa. Iya, motor apa sih? Matic yang baru ya, Mahal banget. yang biasa. Di Indo bisa dapat berapa tuh? 3 dapat lah ya motor Iya, bebek. kayaknya aku nggak tahu sih, aku nggak. Ya aku rasa motor bebek 2 biji dapat lah. Bensinnya juga mahal kalau di sana. Bensin murah sih. Cepet berapa kilometer ya? Seminggu cepet lah kalau kira-kira ya. Tergantung jauh apa enggak sih kalau bensin ya. Iya sih. Ya cuman kategori transportasi ya kalau beli mahal. Oh, mobil lebih mahal lagi. Mobil berapa ya? Itu aku baru ngomongin motor ya. Kalau mobil tuh sebenarnya lebih mahal lagi. Mobil di Taiwan kita lihat ya. Mobil bekas di Taiwan. Setahu aku nyampe berapa ratus ribu. Second ya? Barunya. Yang mahal itu pajak mobilnya. Soalnya cici aku kan punya mobil di Taiwan kan. Dia bilang pajak mobil dia setahun itu bisa beli motor 1. Motor bekas ya. Wow. Nih, ketemu nih. Toyota Taiwan 875.000 NTD, setara dengan 450 jutaan. Satu mobil tuh. Di Indo bisa dapat berapa tuh? 3 biji dapat gak? 450 juta satu mobil dong di Taiwan. Di Indo 450 juta bisa dapat rumah ya. Rumah kecil satu. Iya kan? Bener. Iya. Pajaknya lebih serem lagi. Pajaknya tuh nyampe 20 ribuan. 20 ribuan tuh gaji TKI tuh. Berapa tuh ya? 10 juta pajak setahun. Pajaknya aja di Indo bisa beli motor bebek 1. Ya tapi nggak boleh dibandingin gitu sih. Ya tapi kurang lebih segitu. Luar biasa ya mahalnya. Di Taiwan, di Taipei sih termasuk ini mahal juga. Terus belum lagi parkir. Oh, mobil di Taiwan parkir kan hitungannya per jam juga ya. 3 kalinya CP tuh kayaknya. Gila. Wah, itu mah yang naik mobil orang-orang kaya. Enggak juga sih, cuman ya yang manajer ke atas lah gitu. Gitu, yang gajinya ya mungkin 40-50 ribuan gitu. Ya, makanya di Taiwan ya, kamu jarang lihat mobil bagus, sekalinya lihat mobil bagus ya BMW gitu-gitu. Rata-rata tapi kalau orang biasa gitu ya paling pakai tas-tas branded, jam tangan bagus, jam tangan mahal gitu. Dibanding punya kendaraan tuh kayak mereka lebih berpikir naik MRT aja lah, bisa beli tas bermerek gitu. Jadi kalau naik MRT gitu ya, pertama kali aku ke Taiwan naik MRT, gila ya orang Taiwan pada kaya-kaya banget. Tentengannya lah, Prada lah, tasnya LV lah, semua branded aku lihat di MRT. Iya, kayak waktu aku ke belakang baru tahu kayak mereka tuh mungkin sebagian udah menyerahkan nggak bakal beli motor, nggak bakal beli mobil, tapi belinya ya itu tas-tas branded apa segala macam gitu, lebih reliable lah gitu ya. Ya kalau misalnya di MRT Taiwan aman, kayak kalau di sini kan topan, jadi di sini banyak tukang copet gitu-gitu. Kalau di sana Taiwan aman. Kemarin aku sempat bikin video tentang suka duka di Taiwan kan. Ada satu cerita yang aku nggak bisa lupa sih tentang teman Malaysia yang dia ketinggalan dompet di WC MRT dan itu balik. WC kan nggak ada CCTV kan. Kalau misalnya dompet diambil gitu atau apa diambil kan ya udahlah ya gitu kan. WC nggak ada CCTV tetap bisa balik loh. Segitunya ya sejujurnya orang Taiwan nih. Tapi 50-50 ya. Tapi menurut aku 80% jujur sih. Kayak aku misalnya, ini kejadian nyata ya. Aku kalau ke WC tuh, kalau di Taiwan kayak ya udahlah taruh tas aja. Nggak ada yang ngambil. Kalau di Indo kan nyampe 5 detik hilang tuh kayaknya. Iya kan? Apalagi kayak orang naruh ya udahlah naruh laptop lah, naruh HP lah. Oh, di kafe-kafe Taiwan ya. Udah kayak biasa aja gitu. Nggak ada yang mau ngambil juga. Aku sempat ketemu berapa ya? 2 kali apa 3 kali ya? Kunci motor ya. Lupa dicabut ya, nggak ada yang ngambil. Jadi aku lagi jalan kaki nih, kayak kan motor kan kalau parkir berderet ya. Oke, gila nih motor mungkin orangnya lupa narik kunci ya. Kalau di Indo hilang ya. Di Taiwan nggak ada yang mau ngambil, masih ada tuh kuncinya kecantol di situ. Apa itu maksudnya karena nggak tahu sih, mungkin ya dia lupa, mungkin dia sengaja mau prank orang gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi pokoknya nggak hilang. Aku pernah lihat 2 apa 3 motor kayak gitu. Terus motornya bukan motor yang second gitu, motor yang bagus gitu, kayak tipe-tipe Force yang lumayan tidak murah gitu ya.
yang lumayan besar dan bagus gitu ya, bukan motor jadul, motor gembel ya. Jadi kayak kalau misalnya ada orang mau ngambil dijual ke bengkel tuh masih ada harga gitu. Tetap gak ada yang ngambil. Aku sempat ngelihat bukan sekali sih. Banyak CCTV gitu di sana. Oh, kalau gang-gang rata-rata ada. Tapi tergantung lokasi ya. Kalau misalnya Taipei sih termasuk banyak. Tapi kalau rumahnya yang kayak hutan, bukan ibu kota ya aku kurang tahu ya. Aku kan tinggalnya di Taipei. Di daerah ibu kota. Jadi ya sekitar komplek banyak CCTV gitu. Gimana? Kamu dengar cerita aku lumayan tertarik ke Taiwan? Tertarik. Tapi pas di awal-awal gitu kayak baru pindah gitu kayak kesusahan gak sih? Maksudnya sendiri kan di sana pasti pas awal-awal masih nggak ada siapa-siapa. Aku punya kakak ya, koko cici sih, tapi kita tinggalnya di beda kota. Aku tetap tinggal sendiri. Jadi ya kayak nggak tinggal bareng juga gitu. Punya cuman nggak tinggal bareng. Gitu, ibaratkan Indo ya ada yang tinggal di Bali lah, ada yang tinggal di Surabaya lah, versi Taiwan aja gitu. Jadi meskipun aku ada saudara juga nggak tinggal bareng, lebih ke paksain adaptasi sih menurut aku ya. Paksain adaptasi. Jadi bukan aku mau nggak mau, tapi aku harus bisa gitu. Kamu belajar bahasa di Indo kan ya, kamu kepake nggak kepake ya pasti nggak kepake lah. Dipake tunggu ada perlunya doang. Tapi kalau di Taiwan kan kamu hidup harus pakai bahasa Mandarin gitu. Mau beli makanan lah, apa segala macem lah, jajan lah, semuanya kan pakai bahasa Mandarin. Jadi ya dipaksa, dituntut harus bisa. Jadi ya kalau di Indo kayak takut ya udahlah gitu, bisa nyerah ya. Kalau di Taiwan nggak bisa. Kalau nyerah berarti nggak hidup. Tiap hari ngomongnya pakai bahasa tubuh tuh, bahasa joget-joget tuh. Ya mau nggak mau harus bisa gitu. Terus untungnya juga sih, positifnya ya menurut aku, nggak semua orang Taiwan tuh bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita dituntut harus bisa Mandarin. So menurut aku ya kayak dipaksa adaptasi gitu. Terus, tapi orang-orang Taiwannya juga welcome gitu kayak kalau foreigner gitu. Welcome mereka. Kalau sama orang Indo sih ada beberapa yang agak kurang welcome sih, tapi rata-rata yang aku ketemu sih welcome sih. 70-30 lah, 30 nggak welcome. Mungkin 30 itu yang berpikir kayak, oh Indonesia nih, yang rata-rata TKI, rata-rata BMI gitu ya. Jadi ngefek juga ya, impact juga gitu. Jadi lebih dipandang sebelah mata lah hitungannya. Cuman ada beberapa orang Taiwan juga yang aku kenal kayak mereka respect, karena menurut mereka merantau itu nggak mudah gitu. 70-30 lah menurut aku ya. Nggak bisa bilang semuanya orang Taiwan kayak gitu, tapi ada orang yang kayak gitu. Kalau misalnya ke guru sih, kalau untuk sekolah bahasa aku ya rata-rata gurunya welcome sih. Dia nggak lihat dari negara mana apa segala macam, tetap diajarinnya tuh sabar. Iya, jadi diajarinnya tetap diajarin sampai bisa gitu. Menarik. Kata-kata yang keluar akhirnya menarik. Menurut aku kalau misalnya kamu kan S1 ya, aku saranin kamu sih S2 sih. S2 di Taiwan, soalnya hitungannya yang pertama ijazah, terus dia ada mata kuliah Taiwan, mata kuliah yang belajar Mandarin juga. Jadi kayak sekali tepok dua lalat nyangkut gitu. Gitu. Tapi mahal nggak sih Ci kalau S2, walaupun beasiswa kan tetap biasanya ada biaya-biaya lagi kan? Setahu aku rata-rata beasiswa untuk S2 tuh lebih banyak daripada S1. Terus tunjangannya juga lebih banyak. Jadi kayak misalnya kamu dapat dari sekolah, kamu dapat dari pemerintah, kan itu udah dapat 2 tuh. Lebih banyak chance-nya, kesempatannya dibanding S1. Soalnya semuanya rata-rata kalau ke Taiwan maunya S1. Yang lanjut S2 tuh dikit mungkin ya. Terus kalau misalnya kamu S1 terus sekolah bahasa, kamu cuma dapat sertifikat. Tapi kalau kamu ke Taiwan kuliah ya, S2, kamu bisa sambil sekolah bahasa, tapi bisa juga sambil maksudnya ambil mata kuliah Mandarin ya. Terus kamu juga bisa dapat ijazah. Terus kalau misalnya nih, kamu kepikiran ke depannya mau kerja di Taiwan, kamu dilihatnya tuh bukan S1 plus sekolah bahasa, tapi beda gajinya. Bentar ya, aku gimana ya jelasinnya. Jadi, misalnya kamu S1 dan punya sertifikat sekolah bahasa, dibanding dengan kamu S2, gaji kamu S2 standarnya lebih tinggi. Dapat gak poin aku? Iya sih, karena kualifikasi lulusan S2 kan? Iya, tapi hitungannya gini, meskipun misalnya kamu S2 nih, punya kemampuan sama dengan S1 dan sertifikat, tapi tetap mempengaruhi. Soalnya ada gaji minimum S1 dan gaji minimum S2 yang membedakan. Dan itu bedanya lumayan. Iya. Aku cerita kasus aku ya. Aku kan sekolah bahasa
SMK plus sekolah bahasa. Gaji aku tuh di atasnya TKI. Jadi TKI pembantu rumah tangga, kerja pabrik gitu kan. Itu kan minimum banget. Nah, aku tuh di atasnya. Karena aku SMK plus sekolah bahasa. Nah, di atasnya aku ini S1. Jadi ada range gaji antara TKI aku dan S1. Ini udah tiga tipe nih ya. Terus di atasnya S1 ada lagi S2. Nah, itu beda lagi tuh. Misalnya TKI sama aku tuh bedanya 3.000 NTD, 1.500.000-an, 2 juta lah ya anggap. Jadi gaji aku meskipun aku di perusahaan A nih, di tempat kerja aku ada yang S2, S1, aku gitu. Gaji kita beda-beda kan. Nah, yang S2 dengan S1 itu gajinya bisa nyampe bedanya 5.000 won. Bisa startupnya dari 35.000 NTD. Bentar ya, aku coba cek. Kita ngomong yang gaji ini ya, UMR-nya ya. Minimalnya lah 17 juta untuk gaji S2. Tapi gaji aku ke S1 nih mungkin bedanya cuman kayak 2 juta rupiah. Tapi S1 ke S2 tuh gajinya bisa beda 5.000 NTD, 3 jutaan. Jadi kali 1 kali 1 kali 2 gitu. Misalnya kamu lulusan Taiwan S2 kerja di Taiwan dengan kamu S1 dan ambil sekolah bahasa doang di Taiwan, gaji kamu bakal lebih gede yang S2. Maksudnya ambil S2 di Taiwan itu jurusannya ambil bahasa mereka? Oh, bebas. Intinya kamu ada ijazah S2. Bebas. Tapi tergantung perusahaan juga sih kalau ngomongin gaji ini ya. Iya. Terus di Taiwan ini uniknya ya. Ini aku juga baru tahu deh. Jadi misalnya kamu punya SIM A atau SIM B gitu, SIM motor, SIM mobil. Kalau misalnya pekerjaan kamu menyangkut dengan skill yang kamu bisa atau enggak kemampuan yang kamu bisa, itu tuh ada kewajiban untuk naik gaji. Misalnya kamu kerjanya di bagian sales gitu. Terus perusahaan mewajibkan kamu punya kendaraan pribadi atau misalnya mewajibkan kamu harus bisa naik mobil. Nah, dari perusahaan harus naikin gaji kamu sekian ribu NTD, sekian ratus ribu rupiah lah intinya. Kayak misalnya nih ya, misalnya kamu sales mobil nih, kamu jual mobil, kamu harus bisa naik mobil dong. Atau enggak bawa mobil itu, kalau misalnya ada orang yang mau lihat mobil atau apa, kamu harus bawa mobil itu dong. Misalnya gaji UMR yang kamu dapat tuh 30.000 NTD, sekitar berapa tuh, 15 juta. Tapi karena kantor mewajibkan kamu bawa mobil dan harus punya si mobil, kantor tuh wajib naikin gaji kamu tambah misalnya 1000 NTD. Jadi kamu punya SIM ya, otomatis gaji kamu naik. Kalau misalnya perusahaannya berhubungan ya, kayak pekerjaan kamu berhubungan dengan itu. Wah, lumayan banget. Terus kayak nambah di situ kayak wah lumayan banget. Wah, berarti kayak kalau di Taiwan kayak hak-hak karyawannya juga ini dong ya? Kalau itu tergantung perusahaan sih. Beda perusahaan beda soalnya. Yang aku dengar cerita-cerita orang lain juga beda. Kayak aku ceritain perusahaan aku, tapi orang lain ceritain perusahaan dia. Kadang aku nggak pengen ceritain perusahaan aku ya gitu. Jadi kayak ngebandingin. Tapi sebenarnya ya beda-beda lah tergantung perusahaan itu. Tapi kalau misalnya kesejahteraan pegawai yang menurut aku pasti sama sih itu sih. Kartu akses kita bilangnya. Kartu kesehatan ya, yang aku bilang NHI tadi. Tapi kalau misalnya mau ambil S2 nih, berarti nggak bisa sambil kerja dong, karena visanya bisa belajar kan jatuhnya kalau S2? Bisa, tapi kamu hitungannya harus apply kartu kerja. Kartu kerja beda sama visa kerja ya. Kalau kartu kerja itu buat kamu part-time. Kalau visa kerja itu buat kamu tinggal di Taiwan dengan status pekerja. Surat izin kerja, misalnya kamu S1 atau kamu S2 nih, kamu pengen cari pengalaman, pengen sambil kerja, bisa, tapi kamu harus apply namanya kartu kerja. Jadi kamu student yang istilahnya magang. Nah, kalau kamu nggak pengen sekolah lagi, pengennya kerja aja, itu namanya visa kerja. Ya, kayak aku ini hitungannya visa kerja. Tapi kalau aku dulu sekolah bahasa atau aku S1, S2, mau sambil part-time karena ada jam kosong, boleh juga, tapi hitungannya harus punya kartu kerja. Dia kayak ya beneran kartu gitu juga sih yang mengizinkan kita ya boleh kerja atau boleh magang gitu. Nah, enaknya itu yang aku bilang S2. Kalau sekolah bahasa kan rata-rata jadwalnya pasti Senin sampai Jumat 3 jam sehari setiap hari. Nah, kalau misalnya S2 tuh dia ada kayak libur summer, libur winter, yang sekali libur kayak 1 bulan lebih, 2 bulan lebih. Nah, itu 2 bulan lebih kalau kerja lumayan tuh gitu. Kalau masalah part time gitu, yang membedakan itu sih. Soalnya S2 kalau ada libur summer, libur winter kan lumayan 1-2 bulan itu yang kosong bisa dipakai buat kerja part time. Tapi kalau sekolah bahasa ya harus maintain. Sehari 3 jam sekolah bahasa ya setiap hari ya kayak gitu monoton.
Mm-mm. Tapi kalau misalnya foreigner gitu, emang cari kerja part time di sana nggak susah? Selama kamu bisa Mandarin, menurut aku gampang-gampang aja ya. Kalau waktu aku belum bisa Mandarin, aku kerja di belakang sih. Kayak nyapu, ngepel, cuci piring. Yang benar-benar nggak kepake Mandarin. Itu waktu Mandarin kamu udah lumayan, berarti pekerjaan yang kamu bisa ambil kan pasti lebih banyak. Kayak misalnya jaga kasir, atau misalnya bagi brosur, atau kenalin makanan. Kan lebih gampang komunikasinya, pasti kesempatan kerjanya lebih banyak. Ya aku kayaknya cocok jadi brand ambassador Taiwan nih ya. Aduh, Taiwan endorse aku Taiwan. Udah berapa yang kerajin sama Cici? Yang aku terima DM sih ya lumayan lah. 10 orang ada kayaknya. Banyak dong. Yang ketemu dan bilang langsung sih 10 orang ada ya. Aduh, gawat nih, gawat. Tolong tag Taiwan ya, biar jadi ambasador Taiwan. Mencuci otak orang untuk sekolah bahasa loh. 10 orang loh, itu lumayan loh. Gila, aku jadi agensi juga lumayan kali ya. Aku gak buka jasa agensi ya, aku cuma cerita pengalaman hidup doang loh. Aduh, cerita hidup juga alami, natural. Wih, mau nanya apa lagi? Itu sih yang paling takutnya kayak di sono. Kayaknya rata-rata ya yang Apa ya? DM aku tuh gitu deh. Kayaknya Ci, aku pengen ke Taiwan, tapi semuanya ya, tapinya tuh belakangnya sama, takut. Aku kasih tahu satu tips ya. Ini aku pakai juga. Jawabannya satu kata. Apa sih? Nekat. Iya sih, nekat sih. Ya kan? Menurut aku ya, waktu aku di bawah 30 tahun gitu ya, aku yakin apapun yang aku lewatin nggak bakal aku sesalin. Jadi kayak let's go. Kayak ya udahlah, kalau misalnya gagal ya udahlah, coba lagi gitu. Nggak ada yang perlu disesalin lah gitu. Nggak ada yang bisa disesalin juga gitu. Kalah ya ulang lagi. Kayak game aja, kalah ulang lagi. Ya kan? Aku kadang kalau nerima DM yang kayak gitu, Ci aku pengen ini tapi banyak tapinya ya, aku bilang udah berani aja gitu. Nekat. Bener sih, di bawah 25 tahun ya, ini menurut aku ya, jiwa nekat kita tuh lebih besar. Soalnya sekarang nih ya, aku kan udah mau 25 ya, aku berasa mau ngerjain apa tuh mikirnya bisa lama banget. Beneran. Ini kamu boleh di notes ya. Lebih banyak pertimbangan. Kayak misalnya setiap aku melakukan sesuatu tuh aku udah pikir panjang dulu. Nah, waktu aku umur 18 tahun, 17 tahun tuh gak mikir. Dulu lomba ya, kalah, lomba lagi, kalah, lomba lagi, kalah, lomba lagi. Iya kan? Nah, sekarang kayak kalau misalnya mau lomba, aduh takut kalah, takut ini, kebanyakan takutnya. Dulu nekatnya lebih gila aku. Bulan ini kalah nggak apa-apa, bulan depan coba lagi. Ini muka aku udah kayak muka tembok dulu, lomba-lomba gitu kan, kalah terus kan. Juri kayak mungkin kasihan juga ya, aku dikasih menang kali. Enggak, Cici juga jago, tesnya bagus. Ya tapi kan ya nothing tulus lah gitu. Nggak ada yang disesali kalau kalah. Bener kan? Semakin menikmati rasa ingin merantau tuh. Jiwa mau merantaunya keluar gak nih? Bingung aku, tapi Kamu boleh pikir-pikir dulu sih. Menurut aku cerita aku biar jadi bahan pertimbangan aja, tapi bukan jadi arahan ya, bukan jadi advice gitu. Soalnya aku yakin cerita hidup aku sama cerita hidup kamu beda lah. Jadi kamu boleh bawa dalam doa dulu, boleh pertimbangin dulu. Ya aku selalu bilang sih, cerita YouTube aku tuh cerita hidup aku, bukan jadi advice, tapi jadi bahan pertimbangan gitu. Karena aku kan pernah lewatin, jadi ya kurang lebih tahu lah kalau udah pernah lewatin ya. hebat, tapi Enggak lah, bisa tahan berapa tahun? aku udah 6 tahun. 6 tahun di Taiwan. Lama ya? Iya, lama banget, hebat banget Cici, tahan. Hebat banget Ci, nggak nyerah Ci. Nggak boleh gampang nyerah lah, bisa. Terus Cici kalau misalnya homesick kayak gini nih sekarang, terus ngapain tuh Cici? Ini ada yang bisa di video call gak? Aku video call, atau enggak aku kan simpen foto-foto dulu kan, aku suka nyimpen foto sih, jadi kayak ya udah liatin kayak mengenang lah, biar jadi energi, biar ingat juga aku dari mana berasal. Kayak kadang bersyukur juga sih kalau lihat aku foto-foto lama gitu ya, kayak wah gila, hari ini tuh hari yang aku nggak pikir-pikirin banget kayaknya waktu itu ya, tapi bisa dilewatin loh gitu. Tapi aku hari ini ya jadi bagian juga, soalnya yang waktu aku 2018 tuh aku sempet tulis plan juga, aku berharap aku pengen cobain lah kerja di Taiwan
gitu. Waktu aku tulis plan itu, aku nggak bisa Mandarin sama sekali. Aku baru mau sekolah bahasa malah. Jadi kayak ya 5 tahun yang lalu plan apa yang aku tulis ya kesampaian lah hari ini gitu. Jadi ya ngambil keputusan ke Taiwan yang nggak nyesel banget. Mantap sih, keren. Ya tapi setiap keputusan juga pasti ada pengorbanan lah. Ya homesick gini kan berarti aku goalsnya tercapai gitu ya untuk kerja di Taiwan, tapi ya di sisi lain ya aku mengorbankan Indonesia lah, aku kan tinggal di Taiwan gitu. Iya kan, gitu ada harga yang aku bayar juga gitu. Homesicknya lagi gila nih minggu-minggu ini. Karena libur ya? Kayaknya ya, udah mau libur, terus baru pasca. Gak tau kenapa ya, setiap pasca tuh aku kayak lebih gampang homesick sih. Mungkin ya asumsi aku. Hampir setiap pasca tuh aku selalu nari di panggung sih. Kayak acara pasca di gereja gitu, nari. Kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu, sama tim yang di Taiwan juga nari pas pasca. Terus kalau di XOM juga nari pas pasca. Jadi tiap pasca tuh kayak lebih ngingetnya tuh lebih kenceng lagi gitu. Gitu kayak dulu nari nih sama mereka gitu. Dulu pelayanan bareng nih di gereja nari gitu. Jadi homesicknya di situ sih. Kayak wah pasca. Terus kemarin aku pas pasca di Taiwan kali ini kan aku ngeliat tim nari kan, tim dance di gereja. Kayak wah gila, dulu aku yang nari tuh di depan sana. Tahun ini enggak. Sedih. Terus kayak paham rasanya kayak pengen iya kayak gitu rasanya. aku tahu jadi aku sedihnya karena dulu aku yang di situ, tahun ini enggak gitu. Nah situ kayak kena lah gitu. Kali ini aku homesicknya ya mungkin gara-gara itu. Aku harapannya ya mereka tuh ada drama, ternyata nari mereka. Aduh, aku jadi kangen banget sama nari. Emang mereka nggak ada kayak timnya juga Ci? Ada open gitu. Katanya sih mereka tuh yang gereja aku sekarang ya, gereja yang di Taiwan aku sekarang tuh, mereka tuh biasanya ada drama, cuman hari itu nggak ada drama, adanya nari. Jadi kayak naik semua. Homesick aku kayak aduh Tuhan mau nari. Udah lama gak nari. Terus kalau ngomong nari kan memori terbanyak aku kayaknya sama XOM, sama ya itulah anak-anak dulu lah. Sekali ya dancer tetap dancer ya. Nice. Oh, bukan aku yang ngomong. Aduh. Pasca sama yang kedua Christmas sih. Soalnya Christmas ada satu momen. Christmas pasti berasa banget ya. Tapi Christmas bukan ada libur ya panjang Ci? Di Taiwan itu tanggal 25 nggak libur kita. Tanggal 25 item kita. Jadi di sini Natal tidak libur. Kalau di Indo kan liburnya itu lebih ke agama ya. Pasca kayak acara-acara yang intinya tentang agama. Nah, kalau di Taiwan itu lebih ke budaya sih. Jadi Natal nggak libur. Aku pernah dengar dari YouTube Cici. Iya. Thank you. Iya, jadi lebih ke acara budaya lah. Kalau agama nggak libur. Natal juga nggak libur. Paskah juga nggak libur. Jadi tanggal merahnya dikit dong Ci. Apa tetap banyak? Tetap banyak. Banyaknya itu kalau di Indo kan paling panjang Lebaran ya. Apa namanya? Imlek. Tahun baru Chinese hitungannya. Tahun baru Chinese kan kalau di Indo cuma 3 hari ya. Di Taiwan bisa seminggu. Kayaknya tahun kemarin nyampe 10 hari deh. Panjang juga tuh. Tapi lebih di antara bulan 2 gitu. Iya. Soalnya kan hitungannya Chinese. Terus kalau yang orang-orang Muslim yang di sana gimana dong kalau Lebaran gitu? Udah mereka nggak ini. Di sini Muslim bukan mayoritas sih. Iya sih. Jadi ya yang mau puasa ya tetap puasa, yang enggak ya enggak gitu. Di Taiwan jarang ada yang berhijab tau. Oh ya? Iya, aku punya teman ya agama Islam, dia nggak berhijab juga, orang Taiwan tapi. Jadi ya mungkin tiap negara tuh beda ya cara kepercayaannya. Iya, bisa jadi. Jadi ya ada juga sih yang berhijab, ada juga yang nggak berhijab. Aku punya teman Muslim di Taiwan, 1 orang Taiwan yang beneran Muslim ya, cuman 1. Dia nggak berhijab tapi gitu. Tapi aku sempat nanya sih dia puasa nggak puasa. Biasanya kayak ini nggak sih, terbuka nggak sih? Iya kayak termasuk lebih open ya mungkin. Tapi aku sempat nanya sih dia puasa nggak? Dia puasa, dia nggak makan babi juga. Cuman 1 doang sih. Teman Taiwan aku yang Muslim cuman 1 dia doang sih. Sisanya karena mungkin lingkungan aku rata-rata gereja ya, mungkin yang nggak banyak ketemu itu juga yang Muslim Taiwan ya. Gitu. Tapi ini mayoritasnya apa? Buddha kayaknya. Selain Buddha tuh nggak punya agama kayaknya.
yang ini sebenarnya out of topic tapi ya udahlah ya. Ya aku kan punya temen yang cowok yang deketin aku, orang Taiwan. Aku sempat nanya kayak biasanya minggu kemana enggak, beribadah enggak. Terus dia bilang aku percaya ada Tuhan tapi aku nggak ke gereja gitu. Jadi kayak dia percaya ada Tuhan tapi ya itu ya cuman sekedar oke, tahu gitu. Tapi ada juga yang pernah bilang aku dia nggak percaya Tuhan. Jadi menurut aku ya Taiwan ada agama tapi ya banyak yang tidak beragama gitu. Iya. Wajar kalau di sini kan kayaknya agak. Di Indo malah aneh kalau nggak ada agama. Oh ya, satu lagi nih ya. Ini fun fact ya. Kalau di Indo kan KTP kita ada tulis agama apa ya. Kalau di Taiwan nggak ada tulisan agama. Terus apa aja isinya? Nama, tanggal, tempat lahir. Nama, tanggal, tempat lahir, alamat. Oh, di belakang KTP Taiwan tuh ada tulisan nama ibu dan nama bapak. Baru tahu kan? Terus ya kayak gitu. Tapi nggak ada tulisan agama. Kapan dibuat KTP-nya, nomor KTP, jenis kelamin, terus di belakangnya itu nama keluarga, maksudnya nama bapak dan nama ibu. Udah. Sama, dibuatnya juga pas umur 17 tahun. Enggak, kalau KTP Taiwan itu semenjak dia lahir tuh biasanya harusnya ada sih. Oh ya? Iya, tahu aku ya. Soalnya ada ponakan aku tuh kayaknya umur berapa waktu dia lahir tuh dia udah ada KTP. Tapi kalau hamil di luar nikah kan nggak ada catatan menikah atau apa, aku kurang tahu ya kalau itu. Kalau di Indo 17 tahun KTP sama SIM ya. Kalau Taiwan tuh 18 tahun SIM. Tapi kalau KTP setahu aku nggak ada umurnya nih. Terus kalau fotonya gimana? Nggak ada foto ya? Foto ada, tapi bisa pakai foto bayi juga kayaknya kalau nggak diupdate ya. beneran aku pernah lihat aku pernah lihat KTP, nggak tahu sih ini palsu atau beneran ya, tapi aku pernah lihat KTP yang fotonya tuh waktu dia udah lama banget, kayak misalnya dia udah nikah nih, foto dia tuh kayak foto masih umur 17 tahun gitu, ada pernah. Soalnya setahu aku KTP Taiwan tuh seumur hidup. Bayi nggak tahu ya. Tapi kemarin itu kan aku ganti ARC kan. ARC itu kalau di Indo kayak kitas gitu kan. Aku udah 6 tahun di Taiwan. Lagi itu belum perpanjang kontrak sih. Aku udah 4 tahun di Taiwan. Foto aku itu foto pertama kali aku masuk Taiwan. Bisa bayangin itu muka masih bocah banget. Itu aku juga shock sih. Kenapa dia ambil foto yang itu gitu. Tapi kalau dia ubah bisa update. Kalau nggak diupdate ya gitu aja, ya udahlah. Foto aku ya gitu aja. Jadi aku lagi tuh pas perpanjang kontrak deh kayaknya. KTP aku sebelumnya tuh waktu pertama kali nginjek Taiwan gitu. Jadi kayak baru nyampe airport Taiwan tuh kan kita difoto kan. Pakai foto itu. Gila itu lama banget. Kacamata aku masih yang kotak tuh kayaknya. Kayak gitu ada aja. Aduh jadi ngomongin KTP kita. Dari mana sih sebenarnya ngomongin apa deh? Dari studi di Taiwan jadi ngomongin KTP. Aduh aku bingung nih mau judulnya apa. Mau nanya apa lagi? Bebas. Tapi aku seneng sih kayak bisa ngobrol bebas kayak gini. Jadi gak terarah gitu. Kadang-kadang seru juga tau. Kadang sekarang mungkin aku terlalu bosan dengan YouTube yang monoton gitu. Ngomongin satu judul yang itu aja kan. Jadi sering dengerin podcast sih. Kayak lebih random. Lebih bebas. Udah gak nanya lagi kan? Masih mau nanya apa? Apa ya? Enggak sih, masih belum ada. Udah jelas. Ya, tadi nanyanya udah panjang. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisia. Bye-bye.